Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Injil Matius pasal 23 ayat 29 sampai dengan 36. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas pertolongan dan kasih-Mu yang senantiasa menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Engkau benar menyelamatkan kami kini dan sepanjang masa. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, menjadikan kekuatan, sandaran, dan pengharapan iman kami, supaya kami tetap teguh dan mengikuti ajaran dan firman-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami melalui pengampunan dan anugerah-Mu itu Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan, kebenaran, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Matius 23 ayat 29 sampai dengan 36. Demikian sabda Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekhia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah dosa warisan. Mungkin ada di antara saudara, rekan, sahabat yang pernah berkomentar, loh, anak jenengan mirip Bapak E, sementara anak yang satunya lagi mirip ibunya. Atau ada yang mengatakan pula, yang mirip ibunya bagian ini, yang mirip bapaknya bagian ini. Kita sering kemudian mendengar itu dan kita mungkin juga yang berkomentar kepada yang lain. Tentu ini menunjukkan apa? Ada warisan-warisan genetik. Ada juga warisan-warisan yang pada akhirnya membentuk anak kita atau keturunan kita. Baik sikap, tindakan, ucapan, gaya berjalan, dan lain semuanya. Bahkan suara saja mirip. Gaya rambut mirip. Cara berpakaiannya juga mirip dengan kita sebagai orang tua. Atau kita sebenarnya mengikuti model orang tua kita. Itu semua menjadi warisan kita. Kita yang sekarang ada dibentuk dari berbagai nilai, dibentuk dari berbagai budaya, tradisi, bahkan interaksi di tengah-tengah keluarga kita dan lingkungan sekitar tentu saja. Sehingga kita tidak bebas nilai. Artinya bahwa itu datangnya dari diri kita sendiri. Tidak. Saya seperti ini juga adalah bentukan jemaat. Menjadi rapi, kumis dipotong, dan model rambut yang tidak gondrong, itu juga hasil kemudian berdialog dengan jemaat. Artinya bahwa nilai-nilai itu betul muncul dari saya, tetapi berdialog dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bersama di gereja. Dan itu yang kemudian menjadi nilai atas kehidupan saya. Dan nilai ini juga akan mewaris tentu saja untuk anak saya. Dia akan melihat juga sosok bapaknya seperti apa, dan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan,
tentu saja anak saya akan merekam. Yang tidak bebas nilai inilah yang membuat kita bisa menilai yang lain, atau pada sisi yang lain kita dinilai oleh yang lain. Bukankah ini yang terjadi? Termasuk juga dalam teks yang kita renungkan hari ini. Dari Injil Matius pasal 23 ayat 19 sampai dengan 36. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi atau disebut dengan orang-orang munafik, mereka tidak bisa melepaskan diri, tidak bebas nilai. Mereka sepertinya tadi di awal mengatakan, kami bersyukur tidak terlibat atas apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami kepada nabi-nabi atau utusan-utusan Tuhan, di mana nenek moyang kami telah berlaku tidak adil, tidak baik, bahkan melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap utusan Tuhan. Malah dengan bangga mereka mengatakan di ayat 30, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Ayat ini berbicara tentang apa? Yang pertama, bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat, atau disebut dengan orang munafik ini, secara spiritual mereka mengatakan bahwa kami lebih beradab, kami lebih suci, dan kami lebih mulia. Yang kedua, mereka juga menganggap bahwa benar bahwa tindakan nenek moyang mereka keliru. Dan jika mereka hidup pada zaman nenek moyang mereka tidak akan melakukan tindakan yang sama. Maka dua hal inilah yang sedang menggambarkan bahwa posisi iman mereka lebih baik, tindakan mereka lebih beradab. Namun, apakah mereka demikian? Mari kita perhatikan di ayat yang kedua dari Injil Matius pasal 23. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi, Tuhan Yesus memperjelas bahwa orang Farisi, ahli Taurat hanya bisa berkata, jika tadi mengatakan, kami lebih bersih kok dari nenek moyang kami. Sesungguhnya tidak. Kelihatannya nampak saleh, nampak lebih baik dibandingkan yang lainnya. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan kembali di ayat yang ke-26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Disebutkan bahwa mereka buta, karena mereka tidak mengenali diri mereka, tetapi justru yang mereka tampakkan adalah pesona supaya orang tertarik dan hormat kepada mereka. Hanya nampak dari luar saja, sementara mereka tidak menggarap dirinya secara pribadi. Dan ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Berarti sama dengan di ayat kedua. Mereka membohongi diri mereka sendiri. Mereka busuk kok. Mereka hanya lamis. Sehingga kata-kata mereka seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus di ayat yang ke-30 adalah ketidakbenaran. Artinya apa? Bahwa tindakan mereka sama dengan nenek moyang mereka. Sama-sama palsu, sama-sama munafik, sama-sama durjana, sama-sama tidak bisa dipercaya. Jika artinya sama, maka kemudian Tuhan kembali membuka semuanya, khususnya di ayat yang ke-34. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Mereka juga melakukan penganiayaan, kekerasan, dan pembunuhan. Jadi, mereka tidak bisa melepaskan dosa warisan. Dosa warisan yang dimaksudkan adalah karakter, sifat nenek moyangnya tadi, melakukan yang tercela. Mereka juga sebagai keturunannya melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang
diutus Tuhan kepada mereka. Untuk itu pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini. Kita harus menyadari siapa diri kita. Dan kemudian kita perjumpakan dengan identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Maka yang harus digarap adalah dalam diri kita. Bahwa kita tidak bebas nilai. Kita terbentuk dari berbagai situasi sosial, melalui ajaran, nilai, melalui budaya, tradisi, dan apapun itu. Baik dalam keluarga, interaksi kita dengan masyarakat, atau dalam istilah Peter L. Berger, ada sosialisasi primer, di mana kita awal mendapatkan pengetahuan, pendidikan, pemahaman, dan sebagainya. Dan kemudian situasi atau sosialisasi primer ini kemudian menjadi situasi atau sosialisasi sekunder ketika kita berinteraksi dengan yang lain dan mendapatkan nilai-nilai yang lain. Kita yang sekarang akan berbeda dengan kita yang dulu. Untuk itulah kita dipanggil kembali dan menggunakan istilah Peter Berger, sosialisasi yang primer atau yang pertama. Bukankah kita diciptakan sungguh amat baik? Jadi sesungguhnya kita ketika dicipta bukan mewarisi dosa, maka semua dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan. Jika merunut pada penciptaan, bukankah Tuhan pada hari yang ketujuh mengkuduskan dan memberkati hari Sabat? Maka kita yang dilahirkan sudah dikuduskan, sudah dilayakkan dan diberkati. Bahkan dalam kehidupan kita, Tuhan juga hadir dengan penyelamatannya, oleh pengorbanannya. Untuk itu kita menjadi sadar pula bahwa dalam interaksi kita atau dalam sosialisasi kita, dalam kehidupan, dimungkinkan kita melakukan berbagai kejahatan atau keberdosaan itu. Sehingga kita tidak bersih dan karakter-karakter yang kita warisi, yang dari nilai-nilai apapun, entah dari pengalaman, dari apa yang kita lihat dan amati, yang kadang tersembunyi dan tidak kita sadari. Atau bahkan kita tutupi. Kemudian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, mari kita buang semuanya, kita lepaskan semua. Seperti Tuhan mengatakan kepada orang Farisi, kalau membersihkan bukan yang dari luar dulu, tapi dari dalam dulu. Karena itu yang ada di dalam diri kita. Kejahatan, ketidakbaikan, ketidakbenaran, dan lainnya. Jika kita membaca di Kejadian 6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah yang disebut dosa warisan. Ada kecenderungan-kecenderungan. Karena kita belum membebaskan diri, belum membersihkan dari dalam. Jika itu dilakukan, maka kita terus akan menghasilkan buah kejahatan itu. Kita akan terus berdosa. Kita akan terus tidak menjadi berkat, dan keselamatan itu bisa jadi tidak kita terima. Karena kita mengerjakan yang tidak baik. Seperti Tuhan mengatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, celakalah, celakalah. Dengan demikian mari kita bersihkan apa yang di dalam diri kita. Yang tersembunyi, yang kita tutupi, karakter-karakter yang tidak membuat kita segar, karakter-karakter yang membuat kita berantakan dalam hubungan rumah tangga, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan saudara, dengan sahabat, dengan masyarakat. Lepaskanlah itu dan mintalah Tuhan untuk senantiasa membersihkan yang dari dalam di kehidupan kita. Percayalah, jika kita mau dibersihkan dan membersihkan diri, maka berkat Tuhan tidak akan pernah tersembunyi. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema dosa warisan, kita sudah sadar bahwa ada karakter-karakter atau kecenderungan kita melakukan yang tidak baik, tidak benar. Kita mewarisi nilai-nilai, atau mungkin kita dibentuk oleh situasi dan kondisi tertentu. Tetapi marilah kebenaran yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, oleh kasih anugerah pengampunan berkat-Nya dan firman-Nya itulah yang menjadikan kita bisa bersih. Kita tidak dalam rangka membersihkan orang lain, tapi membersihkan diri kita. Yakinlah, jika itu bisa kita lakukan, maka anugerah, kasih dan rahmat-Nya
senantiasa bekerja atas kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Kami diajarkan bahwa potensi-potensi yang jahat itu masih ada. Untuk itu kami harus berani untuk membersihkan diri dengan memohon berkat rahmat dan pengampunan yang dari-Mu. Dan secara jujur pula kami membuka supaya tidak ada yang tersembunyi dan kami tutupi. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan kebenaran-Mu yang mulia ini, supaya kami kembali Tuhan, dikuduskan dan dilayakkan, setelah memperoleh keselamatan yang sejati, ini dan sepanjang masa dalam anugerah-Mu itu. Begitu kami juga berdoa Tuhan, tolonglah atas kehidupan yang kami jalani. Engkau tentu mengetahui dari berbagai derita, tantangan, godaan, cobaan, pergumulan yang sedang kami rasakan. Kami yakin pertolongan-Mu nyata, kekuatan-Mu tidak pernah tersembunyi, dan kami yakin Tuhan mujizat-Mu berkarya atas kami. Demikian juga atas kehidupan bergereja, dimanapun kami berada, tolonglah kami Tuhan. Kami yakin Kau terus Tuhan membangun kehidupan kami di dalam kasih, untuk saling memperhatikan dan menyatakan damai sejahtera dalam kehidupan persekutuan kami Tuhan. Demikian juga atas kehidupan berbangsa dan bernegara, kami yakin Tuhan Engkau menolong dengan berkat, kasih, kemurahan, dan sukacita, memberikan kemakmuran, memberikan keamanan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.